Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hibatillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi wa furuhi muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasim amin wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih seputar sifat wahdaniyat. Terakhir di minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana pemahaman atau makna dari sifat wahdaniyat itu sendiri. Nah, karena temanya agak panjang, jadi kemarin kami sengaja untuk membaginya ke dua sesi. Nah, karena kemarin sudah membahas tentang pemahaman wahdaniyat, sekarang kita akan membahas tentang dalil-dalilnya. Tapi sebelum kita membahas tentang dalil, ada baiknya kita mereview sejenak pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz Bayu kemarin ya, terkait dengan wahdaniyat. Gimana kayaknya? Begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana fi madadihi wa anwarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya ada tehnya itu. Saya pakai teh gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Fal wahdaniyatu al wajibatu lahu ta'ala. Sifat wahdaniyat yang wajib bagi Allah taala, nafat al-kumum al-khamsah al-mustahilah. Menegasikan atau meniadakan 5 kam yang mustahil atau kadang disebut dengan panca kualitas. Itu bahasa ininya, bahasa akademisnya itu. Bahasa yang sulit untuk dipahami baik Panca untuk kuantitas kali. Hah? Kuantitas. Oh ya, kuantitas, sorry. Panca kuantitas. Tadi saya sebut apa? Sinyal. Kualitas. Oh, Betul, kualitas. sinyal, bro. Oh iya, mungkin ini pendengarannya. Pendengarannya yang ini yang keliru. Panca kuantitas. Panca kuantitas. Dalam bahasa yang lebih sederhana bisa disebut dengan ini, 5 keberbilangan gitu saja. Yang mustahil bagi Allah. Jadi fungsi dari sifat wahdaniyat adalah menegasikan atau meniadakan 5 keberbilangan. Oh, sebelum ke sana, tadi kan kita mau review itu kan. Ketika disebut sifat wahdaniyat, maka yang perlu diingat adalah bahwa sifat ini memiliki 5 makna. Ini yang jangan sampai kita lupakan. Pertama, yakni wahdaniyat fidzat. Nanti wahdaniyat fidzat maknanya ada 2. Yang pertama adalah zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun makhluk yang zatnya sama dengan Allah. Kemudian yang ketiga, wahdaniyat fi sifat. Wahdaniyat fi sifat, ini maknanya ada 2 juga. Yang pertama adalah masing-masing dari sifat Allah itu ada 1. Kudrohnya ada 1, irodahnya ada 1, dan seterusnya. Di sifat-sifat ma'ani itu. Kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Masing-masing itu ada 1. Hanya karena Allah mengetahui segala sesuatu yang wajib, mustahil, dan jais, bukan berarti kemudian sifat ilmunya banyak, tidak. Sebagian ulama Ahlus Sunnah tidak berpendapat demikian. Kok hanya sebagiannya lagi yang tidak berpendapat begitu. Terutama di sifat ilmu, kalau tidak salah itu. Sifat ilmu sama, mana kemarin itu ya? Ya pokok itulah. Pokok itu ya. Pokoknya itu.
Itu maknanya. Kemudian yang keempat, wahdaniyat fi sifat itu berarti tidak ada satupun makhluk yang sifatnya, hakikat sifatnya sama dengan sifatnya Allah. Kemudian yang kelima, wahdaniyat fil af'al. Artinya wahdaniyat fil af'al itu punya satu makna, yakni tidak ada satupun makhluk yang memiliki af'al. Sama sekali tidak ada. Yang memiliki af'al hanyalah Allah. Apa tuh af'al? Af'al itu adalah perbuatan-perbuatan. Menciptakan, meniadakan, itu yang dimaksud dengan af'al. Nah, baru kita bahas ini. Tadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Fudhali rahimahullah bahwa sifat wahdaniyat menegasikan atau meniadakan 5 kuantitas. Dan 5 kuantitas ini adalah 5 kuantitas yang mustahil. 5 keberbilangan, itu sajalah. Repot-repot. Iya. 5 keberbilangan. Karena wahdaniyat punya 5 makna tadi, maka yang dinegasikan, ditiadakan itu juga 5. Yang pertama, fal kamul muttasil fidzat tarokubuha min ajzain. Yang pertama adalah meniadakan kam muttasil fidzat yang tersusun dari bagian-bagian. Tadi karena makna yang pertama dari wahdaniyat adalah zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian, maka yang dinegasikan adalah zatnya yang dinegasikan itu adalah ketersusunan zat Allah dari bagian-bagian. Ada apa? Udah kepencet masuk kamera depan tadi. Oh. Sorry guys, sorry. Kirain kepencet apa itu. Itu yang pertama, yang dinegasikan. Kemudian yang kedua, wal kamul munfasilu fiha ayyakuna laha dzatun tusbihuha. Yang kedua adalah kam munfasil. Fidzat tentunya yang dinegasikan adanya zat yang menyerupai zat Allah, itu yang dinegasikan. Kemudian yang ketiga, wal kamul muttasil fi sifat ayyakuna lahu ta'ala qudratan mathalan. Kam muttasil fi sifat yang ketiga yang dinegasikan, ditiadakan, yakni adanya 2 sifat kudrah bagi Allah, mathalan misalnya, atau 2 sifat iradah misalnya, dan seterusnya. Wal kamul munfasilu fiha ayyakuna li ghairihi ta'ala sifatun tusbihu sifatan min sifatihi ta'ala. Yang keempat yang dinegasikan adalah kam munfasil fi sifat, yakni adanya selain Allah yang memiliki sifat yang sama dengan Allah, dengan salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah, itu yang dinegasikan. Kemudian yang kelima, wal kamul munfasilu fil af'al ayyakuna li ghairihi ta'ala fi'lun. Yang dinegasikan adalah kam munfasil fil af'al, yakni selain Allah memiliki perbuatan, itu yang dinegasikan, ditiadakan. Wa hadhil kumumul khamsah intafat bil wahdaniyah al wajibah lahu subhanahu wa ma'nal kammi titik ya, koma. Ini adalah 5 kam atau 5 keberbilangan yang ditiadakan dengan sifat wahdaniyat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wa ma'nal kam, sementara maksud atau makna dari kam ini adalah al-adadu, keberbilangan atau berbilang. Nah, ini maksud kam tadi itu adalah berbilang. Umumul khamsah berarti 5 keberbilangan, begitu. Ini yang dinegasikan. Jangan sampai tertukar. Makna wahdaniyat adalah 5 kam. Kayak ini di sebagian tempat lah ketika saya menjelaskan itu, dan saya minta mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seputar wahdaniyat. Apa makna dari, ada berapa makna sifat wahdaniyat? Ada 5. Yang pertama, kam muttasil fidzat. Oh, kok begitu? Adalah pokoknya. Saya nggak enak ke Ustadz Bayu. Beliau sebagai pengampu. Beliau pengampu sekaligus pemangku. Oh, pemangku. Enggak tahu apa yang dipangku itu. Yang jelas bukan gelas. Oke, sekarang ke ininya, ke dalilnya. Dalil atau bukti atau argumentasi. Dalil apa ini? Dalil wahdaniyah.
Wa dalilu ala wujubil wahdaniyah lahu ta'ala. Dalil, argumentasi atau bukti wajibnya sifat wahdaniyah bagi Allah adalah wujudul alam. Adanya alam semesta. Nah, ini baru adanya alam. Kalau misalnya apa bukti, argumentasi atau dalil adanya Allah, kalau dijawab adanya alam itu sebenarnya kurang tepat. Ada apa namanya? Ada celah-celah yang nanti bisa kemudian untuk diruntuhkan. Artinya itu argumentasi yang kurang kokoh. Misalnya salah satu celahnya adalah kalau dikatakan adanya alam, saya juga pernah uji nih masalah ini nih. Bentar, alam tuh apa alam? Alam itu masih Allah, segala sesuatu selain Allah apapun. Oke, bukan dukun ya? Bukan dukun. Karena kan ada lagu alam bah. Oh, ini dalilnya langsung dalil akli ya? Iya, dalil akli. Enggak dalil nakli dulu gitu. Nanti ada dalil akli. Awas ya PHP ya. Biarin. Ada kayak minimal kan di ini ya. Minimal di hasiahnya ada. Rahasianya ada. Oh, Iya di rahasianya jelas ada nih. Saya pernah ngetes tuh begini. Apa bukti adanya Allah? Kata mereka adanya alam. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan bahwa argumentasi itu sebenarnya kurang kokoh. Saya kasih perumpamaan. Berarti di situ alam adalah tanda. Kemudian tanda itu menunjukkan adanya Allah, kata mereka. Kemudian saya contoh. Misalnya kalian datang ke rumah A, kemudian di depan rumahnya itu ada sandal, maka sandal itu sebagai tanda. Tanda itu menunjukkan apa? Bahwa si A ada di rumah. Kalau sandalnya nggak ada, maka si A tidak ada di rumah. Kita tarik ke pembahasan Tuhan. Kalau alam ada, maka menunjukkan adanya Allah. Kalau alam nggak ada, mereka di situ. Loh, apa yang salah? Begitu. Iya. Untung bukan saya yang ditanya. Iya, Kalau saya betul. ditanya masih bisa jawab. Dalil yadullu 'alal madlul wa laysa min 'adamid dalil 'adamul madlul. Iya. Di anak dalil, Sebenarnya gampang saja sih untuk mantap. di anak dalil. Apa ya? Dan dalil yang mana? Kayaknya nggak dari Anda tadi. Nah, itu dia. Sementara di awal-awal itu kita sudah sertakan dalilnya bahwa bukti adanya Allah, dan ini ilmiah. Sumpah billahi ilmiah ini. Bahwa loh ya betul ilmiah ini. Iya. Bahwa Kita buktikan kalau itu ilmiah. Jangan-jangan apa yang Anda klaim sebagai hal yang ilmiah, jangan-jangan tidak ilmiah. Itu hanya pembahasan teologi saja. Hanya dogma saja. dogma, ya betul. Kalian berdua kok menyerang saya? Kita memposisikan diri sebagai penyerang. Boleh, silahkan. Menggembulkan diri. Gembulisasi. Bukan gemblungisasi, bukan ya? Guys. Iya. Bukannya itu sama. Oh iya. Sensor nggak ya? Hudusul alam misalnya. Kenapa kok hudusul alam yang dijadikan bukti? Kenapa kok barunya alam yang dijadikan bukti? Salah satu alasannya adalah untuk menunjukkan bahwa ketika alam sudah ada, maka adanya alam ini masih butuh pada Tuhan. Nah, kalau hanya wujudul alam misalnya, atau ya wujudul alam akan mengesankan bahwa butuhnya alam pada Allah itu ya ketika alam belum tiada, kemudian menjadi ada. Udah sebatas itu saja. Ketika alam sudah ada, ya sudah nggak butuh Tuhan begitu. Itu salah satu alasannya. Oke, lanjut biar nggak lama-lama karena panjang ini. Dalilnya adalah wujudul alam. Falau kana lahu syarikun fil uluhiyah. Nanti di ending ini ada redaksi agak menyebalkan. Seperti biasa. Kemarin udah ada ya. Kemarin nggak ada. Masih nahan. Masih nahan beliau itu. Ya Allah, Imam Ghazali. Seandainya Allah itu memiliki syarik, sekutu fil uluhiyah dalam ketuhanan, la yakhlul amr, maka tidak akan lepas dari beberapa perkara berikut. Saya mau bilang kemungkinan tuh nggak tepat. Kayaknya nggak pas. Jika Allah punya sekutu, maka akan ada dua kemungkinan. Di satu sisi dikatakan atau diistilahkan kemungkinan, tapi di sisi lain nanti di ending dikatakan mustahil. Ya. Nah, biasa ChatGPT menawarkan bahasa wilayah. Ada Ada wilayah wilayah. di mana? Oh iya. Wah, saya notice nih. Wilayah. Paling ChatGPT. Iya. Maka tidak akan terlepas dari wilayah berikut ini, begitu ya. Ada wilayah kemungkinan. Iya.
Fa imma ayyattafiqu ala wujudil alam bi ayyakula ahaduhuma. Oh, yang pertama adalah kalau Tuhan ini punya sekutu, katakanlah misalnya ada dua Tuhan, maka ada kalanya kedua Tuhan itu sepakat. Nanti inilah rekan-rekan sekalian yang ada di dunia maya bisa membangun istana pikirannya sendiri dengan membayangkan kalau Tuhan ada dua, kalau Tuhan ada dua, maka akan ada beberapa wilayah berikut ini. Yang pertama, kedua Tuhan itu ada kalanya sepakat untuk menciptakan alam. Bi ayyakula ahaduhuma, dengan salah satunya mengatakan ana ujiduhu, aku akan menciptakan alam, wa yaqulul akhar, sementara Tuhan yang lain gimana? Tuhan A mengatakan aku akan menciptakan alam, kemudian Tuhan B mengatakan ana ujiduhu maka aku akan menciptakan alam bersamamu lina ta'awana alaihi, untuk menolongmu, maksudnya begitu. Kemudian wa imma ayyakhtalafa, ada kalanya kedua Tuhan itu berbeda pendapat, berselisih paham. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu mengatakan, Tuhan A mengatakan, ana ujidul alam biqudrati, aku akan menciptakan alam dengan kuasaku. Wa yaqulul akhar, kemudian Tuhan B mengatakan, ana uridu adama wujudihi, aku ingin meniadakan alam. Itu yang dimaksud dengan berselisih. Kalau yang pertama tadi itu kan sama-sama ingin menciptakan alam. Si A menciptakan alam, Tuhan B juga menciptakan alam dalam rangka membantu Tuhan A, begitu. Sementara yang kedua, mereka berselisih paham, berbeda pendapat. Tuhan A ingin menciptakan alam, Tuhan B tidak ingin menciptakan alam atau inginnya meniadakan alam. Fa in ittafaqu ala wujudil alam, jika keduanya sepakat untuk menciptakan alam, bi an aujadahu ma'an wa wujida bi fi'lihima. Jika keduanya itu sepakat menciptakan alam dengan menciptakan alam itu bersamaan dengan dua perbuatannya, lazima ijtima'u mu'athiraini ala atharin wahidin, maka akan menisayakan atau pasti akan terjadi dua sebab yang menghasilkan satu akibat. Wahuwa muhalun, sementara ini mustahil. Apa langsung dijelaskan? Ini langsung dijelaskan ini. Kan tadi kan di awal sudah dikatakan kalau seandainya ada dua Tuhan atau lebih, maka kita akan membayangkan perkara berikut. Yang pertama, sama-sama sepakat ingin menciptakan alam. Kemudian yang kedua, tidak bersepakat atau berselisih. Yang satunya menciptakan, yang satunya tidak menciptakan. Kan sudah dijelaskan secara umum tuh. Nah sekarang fa ini tafaqo. Nah di sini penjelasannya. Jika kedua Tuhan itu sepakat menciptakan alam bersamaan itu, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah pasti di situ ada dua sebab yang menghasilkan satu akibat. Wahuwa muhalun. Nah, kita jelaskan pelan-pelan. Ini pernyataannya gampang, cuman saya yakin untuk pemahamannya perlu berpikir keras dan berulang-ulang. Apa yang salah dari dua sebab menghasilkan satu akibat itu mustahil? Oke, sebelum ke sana kita belum kasih pemahaman ini kok. Pertama, ini pemahaman yang paling gampang dengan cara memberikan analogi. Misalnya dulu guru saya itu pernah memberikan contoh begini. Satu sabitan pisau akan menghasilkan satu sabitan pisau itu akan menghasilkan satu goresan saja. Kalau ada dua sabitan pisau berarti dia akan menghasilkan dua goresan. Atau contoh yang lain, satu goresan spidol, ini di spidol. Satu goresan spidol akan menghasilkan satu garis saja. Kalau ada dua spidol, maka akan menghasilkan dua garis. Itu pemahaman yang paling gampang. Jadi kaidahnya adalah satu sebab pasti menghasilkan satu akibat. Teman-teman, kalau ada yang tidak paham boleh langsung ditanyakan aja ya. Iya. Bilang aja di sini. Kalau ada yang nggak paham bisa langsung tanya di sini.
Saya memantau dari tablet ini. Oh iya iya iya, oke. Paramex. Jadi itu contoh yang paling gampang untuk memahami kaidah bahwa setiap satu sebab pasti menghasilkan satu akibat. Tidak mungkin ada satu sabitan pisau menghasilkan dua goresan atau lebih, nggak mungkin. Kalau satu sabitan pisau, maka yang dihasilkan adalah satu goresan saja. Ini dalam penjelasan ini masih gampang. Ketika dikatakan dua sebab tidak mungkin menghasilkan satu akibat. Yeah. Oke, kalimat itu kan kesannya gampang. Lalu dicontohkan seperti satu spidol ketika digoreskan ke papan itu pasti akan menghasilkan satu goresan. Contoh itu masih gampang pasti. Tapi ketika dibenturkan dengan contoh misalnya, bukankah bisa dua sebab itu menghasilkan satu akibat? Apa tuh contohnya? Misalnya, saya mau buat meja, lalu saya minta bantuan ke Ustadz Bayu. Ayo Ustadz Bayu, kita buat meja. Wah, kayaknya menarik nih. Ayo, akhirnya kita buat ya. Kita buat meja. Setelah meja itu jadi, bukankah itu menunjukkan bahwa adanya saya dengan Ustadz Bayu itu adalah dua sebab menghasilkan satu akibat berupa meja. Oh iya. Nah, seperti itu maksud saya. Realitas kan begitu. Ya, atau misalnya kalau kita contohkan ke pembahasan tentang Tuhan ini, bayangkan jika ada dua Tuhan, lalu keduanya ini bersamaan ingin menciptakan alam. Ya. Katakanlah alam ini kan yang biasa dipahami oleh orang-orang kan, dikira hanya bumi doang gitu kan. Katakanlah, anggap sajalah bumi misalnya, Tuhan menciptakan bumi. Nah, di bayangan orang-orang itu biasanya membayangkan seolah-olah Tuhan A menciptakan sebagiannya, Tuhan B menciptakan sebagian yang lain. Jadi kalau kita anggap bumi itu bulat, separuhnya diciptakan Tuhan A, separuhnya diciptakan oleh B. Bisa juga yang mau datar-datar silahkan. Yang pada intinya adalah dua sebab itu bisa loh kalau kita bayangkan menghasilkan satu akibat. Nah itu gimana tuh? Berarti seakan-akan itu hanya mustahil kepada Tuhan, tapi tidak mustahil kepada selain Tuhan. Wah, itu lebih parah lagi itu. Iya. Nah, Kepada Tuhan itu mustahil, tapi kepada makhluk itu mungkin terjadi begitu ya. Nah, kita ambil contoh tadi misalnya satu meja yang dihasilkan oleh katakanlah dua pekerja. Kalau kita amati lebih jauh, ketika ada terjadi seperti itu, dua pekerja membuat satu meja, maka masing-masing dari pekerja tersebut itu menghasilkan akibatnya sendiri-sendiri. Maksudnya begini, misalnya meja ini di depan saya ini kan ya, dibuat oleh pekerja A dan pekerja B. Pekerja A tidak mungkin dengan pekerja B ini membuat meja sekaligus berbarengan. Kenapa kok tidak mungkin? Gak mungkin sekaligus berbarengan. Mungkin kan Ustadz Bayu? Sebagaimana misalnya seorang tukang kompor ya. Iya, kan saya memposisikan sebagai Oh iya, betul. orang awam yang kritis gitu lah. Oh iya. Sebagaimana seorang tukang itu harus membangun pondasinya dulu. Tidak mungkin membangun berbarengan. Ini analoginya Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Muta'allim itu. Artinya kalau di dalam konteks pembahasan beliau itu, kalau mau belajar kira-kira begitu, cari dulu atau pelajari dulu pondasi-pondasinya, baru kemudian bangun di atasnya. Nggak bisa kita mempelajari banyak hal sekaligus, sebagaimana seorang tukang tidak bisa membangun rumah itu sekaligus. Itu nggak bisa. Sekaligus itu maksudnya gimana menjelaskan sekaligus itu ya? berarti hanya klaim ya. Tadi kan dirumuskan dua sebab, satu akibat. Padahal itu hanya klaim saja itu satu akibat. Ternyata dua akibat. Dua sebab, dua akibat. Oh iya. Pada faktanya demikian. Nah, Atau kita kembali ke contoh meja tadi aja lah. Ada dua pekerja mengerjakan satu meja. Dan kalau kita amati, masing-masing dari pekerja itu menghasilkan akibatnya sendiri-sendiri. Misalnya pekerja A mengerjakan bagian atas, pekerja B mengerjakan bagian bawah. 50-50 lah. 50-50 itu. Atau pekerja A mengerjakan sebelah kanan, pekerja B mengerjakan sebelah kiri. Tuhan A menciptakan matahari, Tuhan B menciptakan Jupiter. Boleh seperti itu misalnya kan. Karena alam yang disebut alam ini kan segala sesuatu selain Allah. Tidak hanya bumi, tidak hanya
apa namanya galaksi Bima Sakti ini tidak. Saya ngayal Tuhan tuh kalau dua, Nah, satukan kekuatan. Jadi langsung satu. Fusion ya? Oh, Iya. begitu ya. Film Goku tuh, Dragon Ball. Dragon Tapi nggak Ball, gitu ya. Enggak begitu. Nggak bisa Tidak. gitu. Tidak begitu. Nah, sekarang kita bayangkan begini. Misalnya ada dua Tuhan. Kemudian dua Tuhan ini sama-sama ingin menciptakan alam. Kemudian alam tercipta. Plek. Alam tercipta. Plek. Begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana alam ini bisa tercipta? Di situ ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinannya seperti tadi, Tuhan A menciptakan apa namanya alam sebelah kiri, Tuhan B menciptakan alam sebelah kanan misalnya. Atau tadilah Tuhan A menciptakan galaksi A, B, C, D, Tuhan B menciptakan galaksi E, F, G, H, I, J misalnya begitu. Terserah lah mau dipakai contoh yang seperti apapun terserah. Tuhan A menciptakan sebelah kanan, Tuhan B menciptakan sebelah kiri. Bergantian. Maka dengan demikian menunjukkan bahwa masing-masing Tuhan itu lemah. Kenapa? Karena masing-masing Tuhan itu tidak menciptakan alam seutuhnya. Kok bisa begitu? Kenapa kok lemah? Ah, tinggal kita misalnya ya, kejadiannya seperti tadi. Ada dua Tuhan menciptakan satu alam. Kemungkinan pertama, konsekuensi yang pertama. Kedua Tuhan ini menciptakan alam. Tuhan A menciptakan alam sebelah kiri, Tuhan B menciptakan alam sebelah kanan. Ya, misalnya begitu ya. Kok bisa dikatakan lemah? Nah, tinggal kita tanyakan, Tuhan A, bisa nggak kamu itu menciptakan alam secara utuh, tanpa Bisa. kemudian separuh-separuh misalnya? Bisa lah. Oh bisa, misal begitu. Ah. Kemudian Tuhan B ini, kamu bisa nggak menciptakan alam itu tidak separuh-separuh, seutuhnya misalnya? Bisa juga. Bisa juga. Maka kalau semisal bisa, yang tercipta itu atau akibatnya itu tidak hanya satu, Dua alam. tidak hanya satu seharusnya. Ya terus Berarti kan kalau begitu dua Tuhan ini gotong royong, bekerja sama. Yang mana gotong royong atau bekerja sama itu menandakan kelemahan bagi Tuhan. ya enggak lah, belum tentu. Oh, kok bisa? Kan kedua Tuhan ini memang maunya begitu. Dari awal kan sepakat. Tuhan A, Tuhan B. Tuhan A dengan Tuhan B ini kan sejak awal sepakat Iya, untuk menciptakan alam. iya. Kan begitu. Nah, kemudian dari persepakatan mereka itu, Ya. Tuhan A ingin menciptakan sebelah kanan, Oke. Tuhan B ingin menciptakan sebelah kiri. Sejak awal mereka melakukan itu memang sudah kemauan mereka masing-masing. Wah, Oh, nggak iya, juga. iya, iya. Sepakat tuh biasanya setelah bertengkar. Tidak juga. Berarti kan kita bareng-bareng ya dua-dua ya. Ada penawaran kok, Tuhan saling menawar-menawar, nggak yang Tidak lah, mutlak. katakanlah tidak ada pertengkaran di situ. Tidak ada pertengkaran sama sekali sejak awal karena Tuhan A dan Tuhan B ini sama-sama baik, Akur. Iya. ya akur ya karena mereka bersepakat. Lalu mereka memutuskan untuk A menciptakan sebelah kanan, B menciptakan sebelah kiri. Oke, karena sepakat itu Sesuai bukan. dengan kehendaknya kedua Tuhan itu gimana? Oke. Mau Tuhan itu sepakat atau tidak, sepakat untuk bergotong royong misalnya, maka tetap saja kita sah mengajukan pertanyaan, apakah Tuhan itu bisa menciptakan alam utuh? Misalnya, oh bisa. Kalau memang bisa dan yang terjadi adalah hasil kesepakatan, kita bisa ajukan pertanyaan, bisakah Tuhan A misalnya mengendalikan atau memasuki wilayah kekuasaan Tuhan B? Pun juga sebaliknya. Harusnya bisa dong. Seharusnya bisa itu kan. Kan Kalau mereka kan semisal, sama-sama maha kuasa. iya betul. Kalau semisal bisa, Tuhan A bisa memasuki wilayah Tuhan B, Tuhan B bisa memasuki wilayah Tuhan A, maka menunjukkan bahwa kedua-duanya lemah karena tidak bisa mencegah penguasaan yang ingin diintervensi oleh Tuhan A maupun Tuhan B. Ada satu fakta yang tidak bisa terpungkiri, itu loh maksudnya. Mau mereka sepakat atau tidak tentang penciptaan itu, maka pertanyaan tadi sah untuk diajukan dan sah juga bagi kita untuk menilai, bagi akal kita. Berarti kalau boleh saya simpulkan, kalau memang Tuhan itu keduanya maha kuasa, harusnya keduanya sama-sama menunjukkan kekuasaannya dengan menciptakan alam secara keseluruhan. Iya, Gitu ya. iya begitu. Sehingga kalau faktanya mereka hanya
mengejawantahkan kekuasaannya hanya dalam bentuk separuh-separuh, walaupun itu berdasarkan kesepakatan, itu menunjukkan bahwa kekuasaan mereka tidak mutlak. Iya. Yang mana kekuasaan tidak mutlak sama dengan lemah. Lemah, gitu ya? iya. Oke. Kalau semisal ngelesnya begitu, enggak kok, kita enggak lemah kok, misalnya kan. Kita enggak lemah kok, misalnya. Kita cuma sepakat aja, misalnya begitu. Untuk menciptakan alam gotong royong ini, misalnya. Tetap kita bisa ajukan pertanyaan itu. Bisa enggak, misal, oke, alam semesta sudah tercipta itu kan, dengan cara gotong royong tadi. Kita bisa tanyakan ke masing-masing Tuhan ini. Kamu bisa nggak intervensi ke wilayahnya si B? Kamu bisa nggak intervensi ke wilayah si A? Kalau semisal bisa, maka kedua-duanya lemah. Kalau yang satu bisa, yang lain tidak, maka salah satunya lemah. Nah, coba tanyakan ke netizen, sudah tangkap belum poinnya kira-kira? Udah nangkep belum kira-kira? Saya Poinnya menyimpulkan sepakat itu tanda lemah. Kalau sudah sepakat itu berarti sudah lemah. Kenapa? Tanda lemah. Ini menarik nih. Kenapa kok bisa gitu? Ketika salah satu sepakat, berarti dia tadi diajak Mengikuti. untuk, nah, diajak untuk menyepakati. Tidak punya hak prerogatif. Nah, Itu tadi dia. makanya ada bahasa mutlak. Mutlak ya ke hatiku ya. Semua ke situ dia arahnya, mau ke situ dia. Kok bisa ini diajak sepakat? Iya ya. Oh iya ya, kok bisa diajak sepakat Enggak, gitu ya? Kalau kita bayangkan begini, ini kan sama-sama Tuhan. Pasti dong kecenderungannya kan sama. Ya nggak sih? Iya. Ah, ini Nah, sehingga ketika Tuhan A mau menciptakan alam, ya satunya juga mau. Karena memang sama-sama mau, jadi ayo kita sama-sama buat. Gitu. karena sama-sama mau, tapi dia maha kuasa, ya harus sekali aja. Dah, kau nggak perlu, aku aja. Aku aja. Yang berebut ya. Jadi Iya. sepakat itu apa? Sama-sama maha kuasa, kok bisa sepakat? Oh, ini pasti ada yang ngalah. Oh iya. Udahlah, setengah-setengah aja yuk, biar adil. Iya, betul. Oh iya. Ketika sepakat itu sudah Justru menunjukkan, justru menunjukkan itu. Ini apa? Ada yang komentar dari Ustadz Ahmad Fauzi, bukan yang ini tapi. Oh iya. Tuhan macam apa itu? Oh, kita juga heran kok ada Tuhan begitu itu. ya? Nah, main peles. Iya, berarti bahkan sejak dikatakan bersepakat itu menunjukkan bahwa Tuhan itu lemah berarti ya. Nah, bisa dinego. Iya, iya. Seharusnya namanya Tuhan ini kan punya kuasa mutlak, begitu berarti Ustadz Bayu ya. Maha ke hati. Tuhan Makati. kekuasaannya harus mutlak, keinginannya ya harus sesuai dengan kemauannya Dan maha berkuasa. dan maha berkuasa. Berarti kalau Tuhan maunya ayah sudah harus itu berarti kan. Iya. Jadi apa bahasanya itu? Allah itu kan Al-Qahar ya, salah satu asma dari Al-Qahar. Memaksa dengan kekuasaan dan kekuatan yang otoriter kan begitu kira-kira ya, sehingga tidak bisa diintervensi bahkan untuk sama-sama sepakat dengan tujuan yang sama. Iya. Begitu ya Ustaz Bayu? Betul. Oke. Jawab lah Ustaz Bayu. Tobaan. Of course. Kamsamida. Tuhan macam apa itu ya? Tuhan macam Oh, kita apa? juga gak tahu macam apa Tuhan itu. Kok bisa begitu? Oke, kita lanjut. Tadi kan konsekuensi yang pertama. Tadi itu bekerja sama Tuhan itu. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah Tuhan A menciptakan alam semesta, plek sudah jadi. Kemudian Tuhan B menciptakan alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan A. Dan jelas saya masuk akal tuh. Sepakat saya sudah. Itu nanti belum. Itu nanti oleh apa para ulama disebut tahsilul hasil. Tahsilul hasil itu menghasilkan sesuatu yang sudah hasil gitu. Iya. Mengadakan sesuatu yang sudah ada atau meniadakan sesuatu yang sudah tiada. Dia sudah ada, ngapain dia adakan lagi? Misalnya gini ya. Nasi goreng Nasi goreng. udah jadi nasi, digoreng lagi. Jokes. Jokes Bapak. Belum. Apa? Belum apa-apa. Jokes Om. Oh iya. Siap, Om. Oh iya. Om apa dulu? Sugar om. Oh sugar om. Saya ngajak, ayo kita bikin kopi misalnya. Sudah. Lalu gimana nih? Sepakat nggak? Bikin kopi nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Karena sepakat ya. Ini ada 3 Tuhan. Wow. Contoh teman-teman ya. Mohon maaf. Cita-cita yang mulia. Ini kan supaya gambarnya jelas gitu. Sepakat ya kita bikin kopi. Sepakat. Lalu yang buat kopi saya. Jadilah kopi ini. Nah setelah jadi, ayo silahkan dibuat kopinya.
bagaimana mungkin ini bisa dikatakan menciptakan Tuhan yang ini dan Tuhan yang ini bisa dikatakan untuk menciptakan kopi, padahal kopinya sudah ada. Kopi yang ini ya maksudnya ya. Iya. Jadi ini teman-teman jangan salah paham. Yang dimaksud dengan tahsilul hasil, menciptakan sesuatu yang sudah ada atau mengadakan sesuatu yang sudah ada itu bukan berarti kopinya seperti ini terus kita buat kopi yang sama persis Di cangkir kedua. di cangkir kedua. Enggak, bukan begitu maksudnya. Kopi yang sudah ada ini kita adakan lagi. Tapi bukan di kopi ya. Bukan di kopi, bukan. Bukan di kopi paste maksudnya. Bukan. Iya. Kopi yang sudah ada ini diadakan lagi. Nah, mengadakan sesuatu yang sudah ada atau meniadakan sesuatu yang sudah tiada, itu namanya tahsilul hasil dan itu mustahil terjadi. Ya, nggak masuk akal. Nggak masuk akal Nah, gitu. istilahnya aja begini. Sesuatu yang dikatakan mencipta itu harus dari tidak Nah, ada itu dia. menjadi ada. Betul, betul, betul. Bagaimana mungkin ketika saya sudah menciptakan ini, lalu Anda dikatakan pencipta kopi ini, padahal kopi ini sudah Sudah ada, iya. Yang disebut pencipta seharusnya kan kopinya tidak ada dulu. Tidak ada Kan dulu, begitu kan, ya? baru kemudian ada, ya. Oke. Kembali Ya, ke definisi mencipta. menciptakan sesuatu yang sudah ada itu disebut tahsilul hasil. Dan itu Lupa aja. mustahil. Ijadul maujud berarti ya. Ijadul, Iya, iya, betul, betul. Ijadul Jadi wujud. wujud mustahil. Di sini berarti bukan duplikasi ya? Bukan duplikasi yang dimaksud. Bukan. Jadi yang sudah ada ini maksudnya. Iya. Saya mau buat kopi ini sudah ada nih. Lalu kopi ini yang sudah ada mau dibuat lagi kan nggak bisa. Karena sudah ada. Dan boleh ditekankan definisi dari alam juga. Gimana? Karena mungkin bisa dibayangkan bagi yang hobi nonton Marvelan, Ya, itu saya banget. ya kan? Jadi alam diciptakan lagi alam yang lain. Multiverse. Padahal kalau dari segi definisi alamnya segala sesuatu selain Allah. Ya mau universe kayak mau multiverse kayak selama itu selain Allah maka disebut alam. Kok bisa jadi dua? Kan enggak. Walaupun dua itu tetap nanti Iya. kullu masih Allah. Itu efek dari fisika kuantum sih sebenarnya. Iya. Multiverse. Ibaratnya nggak lepas lah dari definisi alam itu sendiri. Karena itu bukan bidang kita kan jadi kita teruskan. Oke. Meskipun kita pelajari dikit-dikit. Itu baru yang pertama itu. Wa ini ikhtalafa. Jika kedua Tuhan itu berbeda paham, berbeda pendapat, fala yakhlu, maka tidak akan lepas dari konsekuensi berikut. Imma ayyun fadha muradu ahadihima. Ada kalanya maksud atau maksud dari salah satu Tuhan itu terlaksana, terjadi. Misalnya Tuhan A ingin menciptakan alam, maka terjadilah penciptaan alam itu, kira-kira begitu. Aula yunfadu muradu ahadihima, atau salah satunya itu maksudnya, keinginannya itu tidak terjadi. Karena berbeda pendapat. Yang satu misalnya ingin menciptakan alam, Tuhan A ingin menciptakan alam, Tuhan B tidak menciptakan alam. Maka dengan demikian kalau keduanya berselisih, akan ada konsekuensi ini salah satunya. Salah satu Tuhan bisa mewujudkan apa yang diinginkan, sementara salah satunya itu tidak bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Contoh. Katakanlah di sini ada dua Tuhan. Oke. Tuhan A, Tuhan B. Itu aja Iya, lah. iya, Ini iya. hanya contoh ya teman-teman sekali lagi supaya mengilustrasikannya gampang. Ya. Saya mau menciptakan kopi. Biar nampak lah lebih jelas buku saja lah. Saya mau menciptakan buku. Ini kan konteksnya ada dua Tuhan tapi berselisih pendapat ya. Saya mau menciptakan buku sebagai Tuhan A misalnya. Tuhan B mau tidak menciptakan buku. Nah, kemungkinannya yang akan terjadi adalah keinginan salah satunya yang akan terjadi di satu sisi itu, di sisi lain keinginan yang lain tidak terjadi. Saya mau menciptakan, yang ini tidak mau menciptakan, maka kemungkinannya adalah karena ini tidak karena mereka berselisih sejak awal, maka yang akan terlaksana adalah salah satunya. Kemungkinan pertama nih kan. Misalnya nih, kalau keinginan saya yang akan terlaksana berarti buku tercipta. Kalau keinginan Tuhan B yang terlaksana karena kemauannya itu tidak tercipta, maka tidak tercipta. Ya kan pasti begitu.
Gampang lah ikutin alarm masa gitu aja kan. Nggak ada pertanyaan gampang ini. Oh, iya, iya. Kasih pertanyaan gampang lagi. Nanti akan kita jawab pertanyaannya, bisakah antara gerak dan diam itu ada bersamaan? Benar ya? Nanti akan kita jawab ya. Iya. Ini dari saudara Hasan El Madani. Oke, kenal. Bukan, kayaknya bukan. Nah, Kayaknya kenal. Kayaknya. harap bersabar netizen Iya. yang budiman. Nanti akan kita jelaskan. Ya tadi itu apa namanya Tuhan kok nganggur. konsekuensinya. Tuhan kok nganggur. Tuhan yang mana nih? Tadi itu konsekuensinya itu ya. Kalau Tuhan itu berselisih paham, berselisih pendapat, maka konsekuensi yang pertama ada kalanya Tuhan itu maksud atau keinginan Tuhan A terlaksana, ada kalanya keinginan Tuhan yang lain itu tidak terlaksana. Oke, wa inna fada muradu ahadihima dunal akhor. Kalau keinginan salah satunya tercapai sementara yang lain tidak, kana alladzi lam yunfat muraduhu ajizan. Maka keinginan Tuhan yang tidak terlaksana itu menunjukkan bahwa dia yang tidak terlaksana itu lemah. Contoh lagi, Contoh tadi itu misalnya bayangkan aja lah teman-teman ya, misalnya anggaplah saya tidak enak sebenarnya mau contohkan begitu itu. jangan kita Tuhan Jangan ya. manusia lah ya. Misalnya ini konteksnya manusia ya, tidak mengatakan mencontohkan Tuhan. Hmm. Saya mau menciptakan buku, sedangkan beliau tidak mau menciptakan buku. Oke, berarti ada dua orang yang berbeda pendapat nih, berselisih pendapat. Lalu pasti yang akan terlaksana adalah tujuan dari salah satunya. Iya. Tidak mungkin keinginan kami berdua itu terlaksana. Kenapa? Karena kontradiktif, Iya. bertentangan. Saya mau menciptakan, yang ini tidak menciptakan. Tidak mungkin kemudian buku ada sekaligus nggak ada. Kan tidak mungkin, karena itu bertentangan. Nah, maka yang akan terlaksana pasti salah satu keinginan kita berdua. Iya, pasti. Misalnya nih, kalau yang terlaksana adalah keinginan beliau, yakni tidak menciptakan buku, maka keinginan saya itu tidak terlaksana. Yang ingin menciptakan buku. Dan karena keinginan saya tidak terlaksana, kalah dengan keinginan beliau ini, maka itu menunjukkan saya lemah. Sebaliknya begitu juga. Kalau yang terlaksana adalah keinginan saya, buku ini tercipta, berarti keinginan beliau tidak terlaksana, maka itu menunjukkan bahwa yang beliau ini lemah. Tapi ini belum selesai ya. Lanjut. Belum. Wa qad faradna annahu musawin fil uluhiyah liman nafadha muraduhuma. Sementara di sisi lain, di awal kita sudah katakan bahwa kedua Tuhan ini sama. Mau yang maksudnya terlaksana ataupun tidak, ini sama dari sisi uluhiyah, Sama-sama ketuhanan. Tuhan. Sama-sama Tuhan, maksudnya begitu. Jadi sejak awal kita sudah sepakati bahwa keduanya ini sama-sama Tuhan. Misalnya, kalau maksud Tuhan A terlaksana, sementara maksud atau keinginan Tuhan B tidak terlaksana, tadi kita katakan Tuhan B itu lemah. Kenapa? Karena keinginannya tidak terlaksana, kalah oleh Tuhan A. Nah, sementara di sisi lain kita sudah sepakati ini bahwa keduanya ini sama-sama Tuhan. Berarti kan segala sesuatu yang sama memiliki hukum yang sama. Kok bisa ada dua sosok yang kita sebut sebagai Tuhan, sama-sama Tuhan, persis ini dua ini. Yang satu dikatakan Tuhan, yang satu dikatakan lemah, yang satu dikatakan tidak. Nah, kalau lemah Seharusnya lemah-lemah semua. Kalau tidak semua. Mungkin contoh yang gampangnya begini. Ada dua orang santri lahir dari orang tua yang sama, gitu lah ya. Lahir dari dua orang tua yang sama, latar belakang pendidikannya sama, kemudian mondoknya di tempat yang sama, dan kita sama-sama santri lah, dengan durasi waktu yang sama, belajar yang sama. Tapi kok ternyata yang satu bisa baca kitab, yang satu tidak bisa baca kitab, misalnya. Nah, adanya yang santri yang tidak bisa baca kitab itu menunjukkan bahwa dia lemah. Kan begitu kan? Iya. Karena ada perbandingannya itu. Iya. Lanjut.
Berarti kan di situ ada perbedaan. Di satu sisi dikatakan sama-sama Tuhan, tapi di sisi lain kok ada perbedaan. Kok yang satu dikatakan lemah, yang lain tidak. Nah, maka dengan demikian, fa idza sabatal ajzu lihada sabatal ajzu lil akhir. Kalau Tuhan yang tadi maksudnya atau keinginannya tidak tercapai dikatakan lemah, maka seharusnya Tuhan yang lain juga lemah. Kenapa? Karena sama-sama Tuhan. Begitu. Sama dalam aspek uluhiyah, aspek ketuhanan. Li'annahu mithluhu. Nah, ini dia. Karena keduanya sama. Wa in lam yunfat muraduhuma kana ajizaini. Nah, ini lebih jelas lagi ini. Nah, ini. Ketika keinginan keduanya tidak terlaksana, maka keduanya lemah. Ya. Terus apa? Gimana tuh contohnya tuh? Saya ingin menciptakan buku. Ustadz yang satunya lagi tidak mau menciptakan buku. Ternyata keinginan kita berdua sama-sama tidak terlaksana. Kan aneh tuh, tempat tidak masuk akal kan? Iya. Nggak bisa berarti? Tidak bisa, tidak mungkin seperti itu. Saya mau menciptakan buku, yang ini tidak mau menciptakan buku, dan keinginan keduanya sama-sama tidak terjadi. Ini apa namanya? Kan konyol. Ini pengandaian yang Jelas sebenarnya mustahil. dipaksakan untuk menunjukkan bahwa ini loh benar-benar mustahil. Ya. Mau mau nyari jalan kemanapun, mau diandaikan seperti apapun, itu mustahil itu. Ini Ustadz Yani komen juga. Pengen nimbrung. Nah, kapan-kapan Ustadz Yani. Jadi terjawab nggak tuh pertanyaan netizen tadi? Oh ya, gerak dan diam dulu, gerak dan diam. Kenapa? Yang itu kan? Semisal kan, Gimana maksudnya gimana? dengan penjelasan yang barusan, otomatis terjawab atau enggak itu pertanyaan netizen? Atau kita pertegas saja lah, kalaupun semisal Oh ya, diulang lagi. Contoh. Apa emang? Gerak dan diam bisa enggak itu ada bersamaan? Gerak dan diam ada bersamaan. Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Kalau ada sesuatu, maka objeknya sama ya. Ya, objeknya sama. Misalnya spidol. Spidol ini punya dua kemungkinan. Kalau tidak bergerak, ya berarti dia diam. Sekarang misalnya kita menemukan spidol ini diam. Maka yang terjadi padanya diam, gerak itu tidak ada padanya. Nah, kalau misalnya saya pegang begini, yang terjadi pada spidol ini adalah gerak, maka diamnya yang hilang. Nah, jadi tidak bisa terjadi secara bersamaan antara gerak dan diam, itu nggak bisa. Nah, biasanya pelajar-pelajar pemula itu Bisa Pak? Bisa kok misalnya kan, gerak dan diam secara bersamaan pada spidol. Bagian sininya digerakkan, entah bagaimana caranya. Bagian sininya diam. Yang dimaksud tidak begitu. Gerak dan diam secara bersamaan, maksudnya adalah ya begitu, beginilah. Kira-kira beginilah. Iya, bagian ininya diam, bagian ujung yang lain bergerak. Iya. Yang dimaksud bersamaan di sini adalah secara waktu dan secara wilayah. Secara waktu itu maksudnya jelas secara waktu itu kan, bersamaan. Kemudian secara wilayah itu maksudnya bukan hanya di sini saja, tapi secara keseluruhan. Atau misalnya jangan spidol lah, tirai misalnya, kita bayangkan tirai. Bisa nggak tirai itu bergerak dan diam secara bersamaan? Jawabannya tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena pertanyaannya bisa nggak secara bersamaan gerak dan diam itu? Secara bersamaan itu dimaksud waktunya sama, wilayahnya sama, secara menyeluruh. Bukan kemudian bagian ujungnya bergerak, bagian ujung bawah bergerak, bagian ujung atas diam. Bukan begitu maksudnya. Ini disebut bersamaan sekali lagi, sama dari sisi waktu, sama dari sisi wilayah. Kalau contoh gini, misalnya nih, ada satu buku judulnya Filsafat untuk Pemalas. Saya taruh di sini. Coba dilihat. Bagian atasnya bergerak, nih. Bagian bawahnya diam. Apakah ini tidak menunjukkan bahwa gerak dan diam itu ada secara bersamaan pada satu subjek? Tidak. Yang benar itu adalah bagian atasnya bergerak, bagian bawahnya diam. Tidak bisa disebut bersamaan. Kenapa? Karena yang disebut bersamaan itu adalah pertama secara waktu bareng, kemudian yang kedua adalah secara wilayah, keseluruhan. Keseluruhan dari buku. Bukan kemudian bagian atasnya bergerak, bagian bawahnya diam. Kalau gini berarti Bukunya gerak. dikatakan buku bergerak atau buku diam? Kalau begitu itu. Ya. Kalau begitu itu berarti buku bagian atasnya bergerak, bagian bawahnya diam. Itu kalau dipisah. Kalau satu aja buku Kalau satu aja buku gitu saja. bergerak.
Atau bergerak. Nah, iya. Karena kita maksud buku itu dalam konteks tadi adalah Satu paket. satu paket. Ya. Tapi kalau yang dimaksud pertanyaannya di sini, bisakah antara gerak dan diam itu ada bersamaan? Maksudnya dua subjek ya bisa. Ya. Misalnya saya dengan Ustadz Bayu, yang saya gerak, Ustadz Bayu diam. Nah, bisa begitu karena beda subjeknya. Beda subjeknya, betul. Atau satu subjek cuman di lain waktu. Di menit jam 10.32 saya diam. Di 10.33 saya bergerak. Nah, karena beda waktu tak masalah. Yang mustahil itu adalah subjeknya sama, waktunya juga sama. Nah, seperti itu untuk saudara Hasan El Madani. Barangkali ada tanggapan, silahkan dikomentari lagi. Oke. Lanjut. Wa ala kullin berdasarkan semua penjelasan tadi itu sawaun ittafaqo aw ikhtalafa yastahilu wujudi syai'in minal alam. Mau itu kedua Tuhan sepakat atau tidak sepakat, mustahil alam itu tercipta. Li'annahuma in ittafaqo ala wujudihi, karena kalau kedua Tuhan itu sepakat, diulang lagi sama beliau ini. Ya, diulang lagi. Kalau kedua Tuhan itu sepakat untuk menciptakan alam, maka yalzamu ijtima'u mu'athiraini ala atharin wahidin. Maka akan terjadi atau meniscayakan pasti akan terjadi dua sebab yang menghasilkan satu akibat. Inna fadha muradahuma, jika keinginan atau maksud salah satunya terjadi, wadhalika muhalun, sementara ini mustahil terjadi. Ya, ini pengulangan ya, penegasan ini beliau. Kayaknya ini ciri-cirinya beliau betul-betul apa ya, kasihan dengan membaca tapi nggak paham, diulang lagi tipe ulama yang pengertian gitu. Fala yata'atta tanfidhu muradihima, maka keinginan dari keduanya tidak akan terjadi. Fala yasihu ayyujada syai'un minal alam hina idzin, maka dengan demikian tidak bisa dibenarkan adanya alam pada saat itu. Wa in ikhtalafa, diulang lagi, jika kedua Tuhan itu berbeda pendapat, berbeda paham, wa nufida muradu ahadihima, tujuan salah satunya terlaksana, kanal akhor ajizan, maka Tuhan yang lain lemah. Kalau keinginan Tuhan A terlaksana, maka Tuhan B yang keinginannya tidak terlaksana lemah. Wahada misluhu, ini sama saja. Falayasihu ayyujada syai'un minal alam, maka alam tidak akan tercipta. Li'annahu ajizun lam yakunil ilah illa wahid, karena satu lemah. Oh ya, karena yang tadi sudah ditetapkan lemah itu, falam yakun al ilah illa wahid, maka tidak akan ada Tuhan kecuali satu. Wa in ikhtalafa, jika keduanya berbeda, walam yunfat muraduhuma, dan keinginan salah satunya tidak terlaksana, karena ajiza ini, maka keduanya itu lemah. Falam yaqdiro ala wujudi syai'in minal alam, tidak akan mampu atau berkuasa untuk menciptakan sesuatu minal alam, dari alam semesta. Wal alam mawjudun bil musyahadah, sementara alam tidak terlaksana. Jadi dia begini, kalau Tuhan ada dua, apalagi lebih ya, kalau Tuhan ada dua, maka alam tidak akan ada. Sementara di sini sementara wal alam mawjudun bil musyahadah, sementara alam sudah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Jelas ya, faktanya jelas itu. Alam sekarang ada. Maka dengan demikian fatabata annal ilah wahidun wa huwal matlub, maka ditetapkanlah bahwa Tuhan itu esa, wa huwal matlub, dan ini yang dimaksud, yang diinginkan. Ustaz Khamsan hadir menonton. Ustaz Khamsan juga. Oh iya, ini sebenarnya kan jatahnya Ustaz Khamsan yang menyuapi kita itu, jadi cuma karena beliau sedang tidak enak badan, jadi dengan terpaksa saya menggantikan.
Semoga beliau segera diberi gawang. Gawang kesembuhan. Gawang sempat, ya betul. Oh, luar biasa Anda. Bisa berpikir secepat itu. Maaf, pesan-pesan agak lancang mereka berdua memang. Gawang kesembuhan. Bisa ini. Oke. Tahsilul hasil. Kalau misalnya justru lebih banyak, berarti tambah ini juga ya, tambah mustahil juga ya. Dua aja mustahil apa lebih banyak. Kan ada apa konsep monoteisme, ada Politeisme. ah, Politeisme. ya ada triteisme, Betul. ada politeisme, ada panteisme. Kan ada banyak pandangan tentang Tuhan. Berarti kalau dikatakan ada dua Tuhan saja itu menunjukkan keduanya lemah, apalagi kalau sama banyak ya. Iya. Kalau misalnya Iya. Tapi yang sering terdengar bukan Tuhan sih, lebih ke dewa. Dewa. Iya, apakah beda Ibarat- maksudnya itu? Tuhannya satu, dewanya banyak. Atau sejak awal tanpa Tuhan, dewanya aja yang banyak. Jadi bagi tugas, kayak tadi berarti. Dewa itu posisinya bukan sebagai Tuhan kan biasanya. Bagi tugas. Jadi bersepakat tadi. Dia Ya, ikut maksudnya- geng. Menurut orang yang berkeyakinan tentang adanya dewa, apakah dewa itu diposisikan sebagai Tuhan atau hanya sebagai Pesuruh. katakanlah malaikat penjaga wilayah-wilayah tertentu, Tergantung juga. Tergantung umatnya. tergantung umatnya. Ya, bahkan ada umat yang hobi pertarungan antara dewa dan manusia. Wah, dibikin pertarungan. Ada juga kawin, dewa kawin dengan manusia kan jadi Hercules, gitu, Hercules. Iya. Sekreatif itu ya manusia dalam bertuhan. Mengonsepkan Tuhannya. Nah, ada pertanyaan juga ini. Jadi konsep Tuhan baik dan Tuhan jahat itu tertolak ya? Tertolak. Nah, ini masalah ini berarti. Problem of evil. Keren. Ya kan memang seperti itu teorinya sering. Ini. Ada tuh atau ada kalau ada Tuhan misalnya apa itu di agama apa lupa saya? Ini. Yang baik dengan yang buruk tuh loh. Tuhan jahat, Tuhan baik dengan Tuhan jahat tuh loh. Waduh. Tanya ChatGPT Sen Bayu, saya lupa namanya. Malaikat ilham. Bukan. Lupa saya. Ada Ahriman, ada Ahura Mazda gitu, Iya. lupa saya. Zoroaster. Bukan. Agama yang ada Dua Tuhan. Tuhan dan baik jahat. dan Tuhan buruknya. Tuh yang lupa saya itu agama apa itu. Lama enggak bahas. Itu di filsafat Agama. timur dulu ya. Zoroastrianisme. Ya. Zoroaster ya. Ya, itu otomatis jelas tertolak karena itu kan seolah-olah membayangkan begini. Segala hal yang baik datang dari Tuhan yang baik, Tuhan A katakan begitu. Dan segala hal yang buruk datang dari Tuhan B. Dualisme. Ya, kalau begitu kan menunjukkan Tuhannya lemah berarti ya. Karena yang satu hanya bisa mengelola hal-hal yang kita anggap baik, Iya. dan yang satu lagi hanya bisa mengelola hal-hal yang manusia anggap sebagai kejahatan. Lemah. Dan ini ya apa namanya contoh-contoh tadi. Oh iya, perumpamaan tadi itu bisa kita terapkan dengan kasus-kasus yang berbeda, tapi model pengandaiannya sama. Iya. Misalnya kayak tadi itu kan berarti Tuhan baik, Tuhan buruk itu gagal dong? Iya gagal. Kita bisa kemudian menganalogikan atau memberikan penjelasan dengan logika tadi jika kedua Tuhan tidak sepakat. Nah, kalau Tuhan A ingin menciptakan kebaikan, Tuhan B ingin menciptakan keburukan. Oh, yang terjadi faktanya di dunia adalah kebaikan ada, keburukan ada. Nah, tinggal kita tanyakan Tuhan apa namanya Tuhan baik dengan Tuhan buruk ini bisa nggak kemudian menyusupi wilayah masing-masing? Oh, ternyata nggak bisa, keduanya lemah, Tidak berkuasa. tidak berkuasa. Kita bisa pakai contoh yang berbeda tapi dengan model pengandaian yang sama. Wa ala annahu la syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah fi fi'lin minal af'al. Nah, ini pembahasan yang sampai dibahas berlembar-lembar oleh Syekh Huda itu. Nah, berdasarkan ini penjelasan tadi itu maka ditetapkan bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dalam aspek perbuatannya. Nah,
Jadi kita ingatkan kembali kepada netizen atau jamaah yang dirahmati Allah yang ada di rumah. Dan ini pembahasannya adalah tentang wahdaniyah fil af'al. Ya, wahdaniyah fil af'al. Saya dikit lagi. Wala wasitah lahu fi fi'lin jalla ta'ala. Tidak ada perantara pada perbuatan Allah. Wa huwa ghani, wa huwal ghani. Allah itu al-ghani, tidak butuh, maha kaya, tidak butuh. Al-ghaniyul mutlaq, betul-betul tidak butuh. Nah, ini kalau kita cermati di awal wahdaniyat itu memiliki 5 makna. Itu kan ya 5 makna itu kan wahdaniyat. Oh iya iya. Ada 5 makna itu kan, 5 makna itu. Wahdaniyat Kalau di makam enggak 5 makna. Wahdaniyat fi dzat ada 3 maknanya, wahdaniyat fi sifat ada 2 maknanya, kemudian wahdaniyat fi af'al ada 1. Ya. Ada 5 itu. Tapi dalil yang disertakan atau penjelasan yang disampaikan di sini itu hanya membuktikan wahdaniyat wahdaniyat fi dzat, untuk menunjukkan wahdaniyat fi dzat dan menegasikan kam munfasil fi dzat. Tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada zat yang sama dengan zat Allah. Paling umum lah Iya. dari semua yang 5 itu ini. Iya. Makanya dikasih dalil yang ini aja. Iya. Yang dikasih pemahamannya ada 5 itu kan, atau yang dinegasikan itu 5, tapi dalilnya cuma 1. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena kalau sudah ditetapkan bahwa Allah itu esa pada zatnya, maka semuanya mengikuti. Oh, macam tuh. Jadi pokoknya. diambil pokoknya itu. Kalau mau penjelasan yang lebih rinci lagi di mana di Andasuki kayaknya ada itu. Itu dimanjakan semua ada. Iya ada. Oh, Bagaimana dalil dalil wahdaniyat sidat? Nanti ada 2 dalilnya itu. yang pengen dipuaskan lebih puas, Iya. Kalau mau yang agak tipis di meditasi falsafi yang akan rilis ada di sini. Kurang ajar. Di Andasuki itu insya Allah ada itu. Masing-masing kalau kurang kok kayaknya masa pemahamannya ada 5, dalilnya cuma ini. Oh ada. Ini dalil yang lain juga ada disertakan. Misalnya dalil yang menunjukkan bahwa kenapa kok sifat masing-masing dari sifat Allah, qudrah iradah itu hanya 1, disertakan sama Imam Ad-Dasuki di sana. Atau kalau mau sabar nunggu buku saya. Apa ini? Matikan studio. Masih matikan ini. Iya, bukunya yang nggak tahu kapan terbit. Ya mudah-mudahan setelah ini segera terbit lah. Iya, amin. Semoga. Dari bentuk lain aja saya. Iya, lanjut. Nah, di sini tentang wahdaniyat fil af'al. Wa min hadzal dalil yu'lam. Nah, dengan dari dalil ini, argumentasi ini dapat diketahui annahu la ta'thira li syai'in minan nar wasikin wal ukli fil ihraq wal qat'i wasyibah. Berdasarkan dalil ini dapat diketahui bahwa tidak ada satupun asar atau dampak akibat pada sesuatu dari api, kemudian dari pisau, sikin, kemudian wal ukli dari makan, kemudian wal ukli fil ihraq, akli kayaknya, wal akli makan fil ihraq, memotong kemudian kenyang gitu kan. Balillahu ta'ala yakhluqul ihraq fi syai'in. Tetapi Allah lah yang menciptakan terbakar pada sesuatu alladzi massatun nar inda massiha lahu. Tetapi Allah lah yang menciptakan membakar pada sesuatu ketika sesuatu tersebut menyentuh api. Jadi diingat dalam wahdaniyat fil af'al itu kan hanya Allah yang memiliki af'al. Af'al itu apa? Perbuatan. Hanya Allah yang bisa menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Misalnya ada kertas didekatkan kepada api, maka kemudian apinya terbakar. Yang membuat api terbakar, terciptanya terbakar pada api itu pada kertas itu bukan oleh api,
Wah, tidak ilmiah ini. Mana ada? Menurut John Kontolis. Dulu kawan-kawan saya dulu waktu di Oh. nggak nemu nama ilmuwannya siapa ya? John Tulisan. Diulang lagi. Senikmat itu kan. Iya, 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 iya. Itu gimana penjelasannya itu? Apanya itu? Kok bisa ada api disentuhkan kepada kertas, kemudian dikatakan api tidak membakar? Ini kan tidak ilmiah. Api tidak memberikan bukan api yang memberikan dampak membakar pada kertas, Tapi Allah doktrin, Subhanahu wa taala. doktrin ini. Jabariyah nggak sih? Teman-teman percaya nggak sih begini-begini ini? Emang boleh sejabariyah ini? Belum. Ada penjelasannya. belum. Belum. Wa yakhluqul qat'a fi syai' Saya tunggu sampai ulang tahun. wa yakhluqul qat'a fi syai' alladhi basyarathu sikin inda mubasyaratiha lahu. Dan Allah lah yang menciptakan terpotong pada sesuatu ketika pisau menyentuh dengannya, bersentuhan dengan sesuatu. Misalnya saya megang pisau kemudian memotong spidol, maka yang membuat dampak spidol ini terpotong bukan pisau tetapi Allah, bukan afalnya pisau tetapi afalnya Allah. Ini kayak orang mabuk agama nggak sih? Pakar makrifat. Memang kita bahas hakikat. Oh iya, hakikat. Iya, hakikatnya. Kadang harokatul yad, harokatul khotam. Ya. Nah, waya kelukus di bawah agama. Mewakili perasaan sebagian orang. Iya, iya, supaya iya. Anda bisa menjawab. Iya. Waya kelukus siba indal akli warroya inda syurbi. Dan Allah lah yang menciptakan kenyang ketika makan dan yang menghilangkan dahaga ketika minum. Bukan air itu sendiri, bukan makanan itu Protein sendiri. bikin kenyang. Protein misalnya. Ini menyalahi saya. Wah, antek-antek Oh ini. Radikal. Kamal. rozisme. Famaniyat takoda annan, barang siapa yang meyakini annan nar muhriqatun bitabaiha wal ma yarwi bitabaihi wahakada dan seterusnya. Barang siapa yang meyakini bahwa apilah yang bisa membakar, bahwa kemudian airlah yang bisa menyegarkan bitabaihi secara alami, Ya. yang membakar Berdasarkan saintifik. Ya, gitu ya. yang membakar kertas adalah api secara alami, bitobai secara alami, wahakada dan seterusnya. Makan bisa kenyang, gitu kan? Makan bisa kenyang. Kenyang itu adalah akibat yang dihasilkan oleh makanan secara alami, misalnya. Secara tabiat dan kebiasaan. Nah, fahuwa kafirun bi ijma. Kan tadi kan radikal ini akidah gimana nih maksudnya nih kok mengkafirkan ini? Maka keyakinan seperti itu dihukumi kafir secara ijma. Kok bisa kafir gimana nih? Belum selesai, itu dulu. Saya udah gregetan ini. Ini soalnya doktrin terus ini. Mana Atau ini buktinya? aja lah. Kita baca dulu, nanti di akhir kita jelaskan. Ini ngeles aja ini. Pengkaburan. Soalnya kan tadi di caption yang Anda gembar-gemborkan di berbagai platform media sosial itu Iya. bahwa gimana? Jangan buru-buru mengkafirkan. Ini kok malah Gimana tadi ya? Lupa saya. Yang di media sosial Caption, itu, caption. yang di caption itu loh. Artinya mau klaim Anda harus dibuktikan. Iya. Oke, harus dibuktikan. Saya tunggu sampai ulang tahun. Oke, tadi bitobai atau secara alami. Kenapa kok kamu bisa kenyang? Ya karena makanan secara alami, makanlah yang membuat saya kenyang. Misalnya. Secara alami, apilah yang membuat kertas terbakar. Secara alami, airlah yang membuat kita merasa segar. Misalnya. Kafirun bi ijma. Wa man itaqada, barang siapa yang meyakini annaha muhriqatun bi quwwatin, bahwa api
dapat membakar secara potensi, khalaqahallahu fiha, yang mana Allah menciptakan potensi itu pada api. Jadi api bisa membakar karena apa? Karena potensi. Yang mana potensi itu diciptakan oleh Allah. Oh, gini maksudnya itu paling apa? Allah memberikan kekuatan kepada api. Ya, Sudah. sehingga api itu bisa membakar. Nah, Ya, sudah. sehingga api itu bisa membakar. Dengan Bakar kehendaknya. adalah Yang membakar adalah api dengan Kekuatannya potensi yang Allah ciptakan padanya. Nah, gitu. Fahuwa jahilun fasikun, maka dia dihukumi jahil, kemudian jahilnya apa? Tidak tahu, Tidak tahu. tapi fasik berdosa. Fasik berarti berdosa itu ya ada mi ilmihi bihaki kotil wahdaniyah, karena tidak punya pengetahuan tentang hakikat wahdaniyah. Wa hadza huwa dalilul ijmaliyun. Ini adalah dalil yang umum dari global, alladzi yajibu ala kulli syakhsin, yang wajib diketahui, yang wajib bagi semua orang ma'rifatuhu, untuk mengetahuinya, min dzakarin wa untha, baik laki-laki ataupun baik laki-laki dan perempuan. Wa man lam ya'rif hu, barang siapa yang tidak mengetahuinya, fahuwa kafirun, maka dia telah kafir. Yang tidak mengetahui dari ijmali tadi kafir. Bagi siapa? Indas Sanusi wa Ibnil Arabi, menurut pendapat Imam Sanusi dan Ibnul Arabi. Allah Ta'ala yatawalla hudaka. Amin. Amin. Nah, mana buktinya sekarang? Ayo, saya Oke. tunggu penjelasannya. Kenapa kok bisa orang yang berkeyakinan seperti itu, ada yang dianggap kafir, ada yang dianggap jahil, orang yang tidak tahu, dan dia dianggap fasik? Iya. Gimana tuh? Oke. Anda kok seperti orang radikal malam ini? Pertama, Lepas ini mas, pakaian Indonesia, apa ini? ini bukan Indonesia. Dan apakah betul ini ijma'nya tuh anti kritik, anti debat, sehingga tidak ada sama sekali ulama lain yang berbeda pendapat? Ini kan yang sering kali kafir ini Indah Sanusi. Ini kok mendadak di ijma' nih, nggak pakai Indah Sanusi. Kafir yang mana? Kafir yang mana? Oh, yang ah. atas yang ditobai itu ya. Masih nggak apa benar nggak ada hilaf? Wa may yakul bitabai au bil illah fadzaka kufru inda ahli illah. Wa yakul bi qawlillahi wa lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wahdaniyat fil af'al. Ini pembahasan yang cukup samar di antara pembahasan-pembahasan yang lain. Apa poin dari wahdaniyat fil af'al? Panjang nanti. Wahdaniyat fil af'al, apa poinnya? Poinnya adalah bahwa tadi seperti yang kita sebutkan di awal, tidak ada satupun makhluk yang memiliki af'al atau perbuatan. Yang memiliki perbuatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terus bagaimana sesuatu itu terjadi? Seperti tadi yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, bahwa ketika api misalnya didekatkan kepada kertas, kemudian kertasnya terbakar, maka Allah lah yang menciptakan terbakar pada api. Pada kertas. Bukan kertas itu sendiri. Rapi. Iya, bukan api itu sendiri. Kopi. Oke, saya ulangi. Ketika kertas itu terbakar, maka yang menciptakan atau yang membuat kertas itu terbakar adalah Allah, bukan api. Secara hakikat, kalau kita mau bilang secara hukum adat, nggak masalah. Secara hukum adat, apilah yang membuat kertas terbakar. Nggak masalah. Ada tuh sains berarti. Sains. Berarti keberulangan sebuah kejadian. Kertas didekatkan ke api terbakar, kertas akan api terbakar. Pun juga dengan contoh-contoh yang lain, misalnya ketika makan, yang membuat kita kenyang itu bukanlah nasi. Nasi tidak memiliki peran apapun untuk memberikan dampak. Nah, yang membuat kenyang itu sekali lagi bukan nasi, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena api ataupun nasi itu benda mati, kemudian dianggap tidak bisa memberi dampak pada yang lain? Gimana penjelasan Anda kira-kira? Soalnya kan kalau kita perhatikan juga, bagaimana mungkin sesuatu itu bisa menciptakan hal yang lain, api ini,
Bagaimana mungkin api bisa menciptakan sesuatu itu terbakar, padahal api sendiri tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Oke, itu Apa salah gitu satu maksudnya? itu salah satu argumentasi yang setelah saya pertimbangkan itu paling gampang. Misalnya begini, ketika kertas didekatkan kepada api, maka di situ akan ada dua kemungkinan. Pertama, kertasnya terbakar, kemudian yang kedua kertasnya tidak terbakar. Nah, ketika didekatkan, ternyata kertasnya terbakar. Ya. Berarti kan yang terlaksana itu kemungkinan yang pertama, katakanlah demikian, kemungkinan yang pertama. Sementara kemungkinan yang kedua tidak terlaksana. Pertanyaannya, bagaimana bisa api sebagai benda mati bisa kemudian memilih agar kertas terbakar daripada tidak, kalau memang api itulah yang membuat kertas itu terbakar? Ya. Ada dua kemungkinan. Kita makan misalnya, kita makan, kemudian kenyang. Kemudian kita katakan yang membuat kenyang ini adalah nasi. Tunggu dulu, bentar dulu. Nasi ini kalau sudah masuk ke dalam perut, kemungkinannya ada dua. Boleh jadi membuat kenyang, boleh jadi tidak membuat kenyang. Ternyata ketika masuk ke dalam perut, yang terjadi adalah kenyang. Yang tidak kenyang ini tidak terjadi. Sementara di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa nasi itu adalah benda mati. Kok bisa benda mati seolah-olah memilih untuk memberikan sebab kenyang daripada tidak kenyang? Oke. Oh ya, itu biar lebih jelas damage-nya maksud saya. Damage-nya. Jadi yang dimaksud dampak di sini atau menyebabkan itu adalah menciptakan. Kita kan dia. Kayak begini, saya minta mic sebentar. Bukan begini nanti itu. Pinjam. Misalnya begini, tadi kan dikatakan bahwa ketika kita makan lalu muncul rasa kenyang, yang membuat perut itu terasa kenyang bukanlah makanan, tetapi yang membuat kenyang itu adalah Allah. Nah, ketika dikatakan tadi bahwa saya lapar nih sekarang, berarti lapar itu wujud, lapar itu ada. Ketika saya lapar, kenyang ada atau tidak di perut saya? Tidak ada. Yang ada adalah lapar, kenyang tidak ada. Oke? Lalu saya makan. Setelah makan, muncullah rasa kenyang. Berarti kalau kita meyakini yang membuat kenyang adalah makanan, itu sama dengan kita mengatakan nasilah pencipta rasa kenyang. Dan nasi yang bisa meniadakan rasa lapar. Padahal satu-satunya yang bisa menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula api. Api ini ketika disentuhkan kepada kertas misalnya, kemudian membakar, awalnya tidak ada keterbakaran, lalu kemudian disentuhkan kepada api, muncullah di situ sesuatu itu terbakar, maka yang memunculkan sesuatu itu terbakar bukanlah api, akan tetapi Allah. Karena kalau kita meyakini api yang bisa memberikan rasa panas dan terbakar itu sama saja kita mengatakan api menciptakan rasa panas dan juga keterbakaran. Padahal kita tahu bahwa satu-satunya pencipta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ya karena benda-benda tadi itu, api ataupun nasi, mereka itu adalah benda mati. Yang mana keberadaan mereka sendiri loh, api ataupun nasi. Keberadaan mereka sendiri loh tidak bisa diciptakan oleh diri mereka sendiri. Lalu bagaimana mungkin dia bisa menciptakan hal yang lain? Nasi bisa menciptakan rasa kenyang. Api bisa menciptakan rasa panas dan keterbakaran. Kan tidak mungkin begitu. Lawang dirinya sendiri loh, eksistensinya sendiri tidak bisa dia ciptakan sendiri. Lalu tiba-tiba dia kita katakan menciptakan sesuatu yang lain. Nah ini kan jelas sebenarnya sangat tidak logis, tidak masuk akal sekali ya, tidak masuk akal. Nah, kenapa di sini dikatakan kafir bi ijma? Ini boleh sekalian nggak? Sekalian. Kafir Tadi belum dijelaskan kenapa aku kafir. Sementara yang lain itu jahil tadi, tidak tahu. Begini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah berada. Batuk dulu. Jadi kan kita ini kan membahas tentang wahdaniyah. Allah itu esa. Allah itu esa. Oke, siapa yang esa? Allah. Pertanyaannya, apakah Allah itu hanya zat saja
tanpa sifat? Tidak. Tidak. Tentu saja Allah itu zat, sifat, dan af'al. Maka itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kita menyebutkan Allah Esa dalam kalimat Allah di situ, Allah Esa, nah kata Allah di sini yang disebut sebagai Allah menurut kita itu adalah Allah itu zat, sifat, perbuatan. Allah itu tidak hanya zat, Allah itu juga bukan hanya sifat, atau Allah itu bukan hanya perbuatan, tapi Allah itu zat, sifat, dan perbuatan. Oke. Nah, setelah kita tahu pembagiannya tuh, wahdaniyah itu harus dilihat dari tiga sisi, dan sifat dan af'al ataupun perbuatan. Sekarang kita ambil satu contoh aja yang kita semua pasti sepakat. Menurut Ustaz Bayu, ketika ada orang menyembah selain Allah, ada tidak satu saja ulama yang mengatakan bahwa itu tidak kafir? Tidak, semuanya sepakat. Semua sepakat kan? Itu bagian zat tuh. Wahdaniyah, ya, Allah itu Esa, Esa pada zatnya. Kemarin sudah kita bahas tuh. Penjelasannya ketika Allah kita katakan Esa pada zatnya, artinya salah satunya adalah tidak ada selain Allah yang layak dikatakan sebagai Tuhan. Atau tidak ada sekutu bagi Allah yang layak dikatakan Tuhan. Allah adalah Tuhan, lalu misalnya benda ini adalah Tuhan. Itu jelas. Semua ulama pasti akan mengatakan kalau ada orang yang menyembah dan menjadikan Tuhan sesuatu selain Allah, itu jelas kafir. Demikian pula sebenarnya kalau ada orang yang menyekutukan Allah pada sifat-sifatnya ataupun pada perbuatannya. Karena ini setara semua nih. Wahdaniyah, zat, sifat, af'al. Ini kan setara semua nih. Karena zat ini zatnya Allah, sifat sifatnya Allah, af'al af'alnya Allah juga. Karena kalau ada orang yang menyebutkan Allah pada zatnya, semua sepakat bahwa ini ijma kafir orang seperti ini, maka demikian pula pada af'alnya. Karena af'alnya Allah ya adalah Allah itu sendiri juga sebenarnya. Maksudnya tidak bisa terlepas dari Allah. Iya, tidak perlu digarisbawahi. Perlu digarisbawahi. Hampir takut salah paham orang-orang. Iya. Af'alnya Allah itu tidak pernah terlepas dari Allah. Kalau saya yang memukul Ustaz Bayu misalnya, Pak, af'alnya adalah af'al menampar. Bisa enggak saya yang menggunakan af'al menampar Ustaz Bayu, tapi af'al atau perbuatan menampar itu saya sandarkan kepada orang lain, kepada Ustaz Fauzi misalnya? Enggak bisa. Pasti af'al saya disandarkan pada saya. Perbuatan saya disandarkan kepada saya. Itu yang dimaksud tadi itu ya. Apa? Yang dimaksud kalimat tadi itu. Ya, bahwa perbuatan Allah itu tidak bisa dilepaskan daripada Allah itu sendiri. Iya. Apa itu? Nah, contoh sederhana seperti itu tadi. Ketika saya membuat sesuatu af'al perbuatan berupa menampar orang, maka tamparan saya tidak mungkin terlepas dari diri saya, pasti disandarkan kepada saya. Tidak mungkin disandarkan kepada orang lain. Nah, kira-kira begitu. Karena sejak awal kita katakan Allah itu Esa, dan yang dimaksud dengan Allah di situ adalah Allah itu zat, sifat, dan perbuatan. Maka ketika kita sepakat bahwa orang menyekutukan Allah pada zatnya, maka kita juga akan sepakat orang yang menyekutukan Allah pada af'alnya itu juga kafir. Ijma. Jelas lebih ijma. Nah, cuman padahal maka sejak awal saya bilang di pertemuan kemarin apa ya? Orang kebanyakan itu pertemuan kemarin ya. Orang awam itu hanya sepakat bahwa bentuk syirik kepada Allah ketika saya meyakini buku ini sebagai Tuhan misalnya. Jadi menyekutukan Allah itu pada sisi zatnya saja yang diakui oleh orang awam. Padahal keesaan Allah itu harus dipandang dari tiga sisi, zat, sifat, perbuatan, af'al. Begitu seharusnya. Nah sayangnya sekali lagi orang awam itu hanya mengesahkan Allah pada zatnya saja. Itu pun dalam pengertian yang pertama. Iya. Bukan yang ini ya, bukan apa namanya, tidak tersusun dari bagian-bagian. Ya, Bukan. karena nanti kan Allah itu esa pada zatnya ada dua makna. Pertama, Allah tidak tersusun. Allah itu sendiri tidak tersusun dari bagian-bagian. Makna yang kedua adalah tidak ada zat lain selain Allah yang diakui sebagai Tuhan. Nah, orang kebanyakan ini hanya pakai makna yang kedua ini. Buktinya ada sebagian kalangan dalam umat Islam yang neo-khawarij misalnya, untuk tidak mengatakan Wahabi. Jangan disebutkan. Jangan bilang lagi, jangan. Oke, nggak boleh ya. Oke, sorry, maaf.
mereka kan menganggap bahwa Tuhan itu tersusun dari bagian-bagian. Apa buktinya? Allah punya wajah, punya tangan. Lalu disebutkan Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha berbicara. Lantas dianggap punya mata, punya telinga, punya mulut. Itu kan menunjukkan satu konsekuensi yang tidak bisa ditolak, bahwa Tuhan itu tersusun dari bagian-bagian. Itu berarti mereka sudah menyekutukan Allah pada sisi zatnya dengan makna yang pertama tadi. Makanya di sini dikatakan ijma, kafirun bi ijma. Wah, Gimana? Ada komentar Ustaz Bayu? jadi gini, ibarat saya memposisikan diri saya seakan-akan saya ini peserta kajian ataupun netizen yang mendengar kajian pada malam hari ini. Iya. Oh, oke. Nah, mendengar bahwasanya statement klaim kafir untuk makhluk yang mengucapkan api itu menciptakan atau memiliki kemampuan untuk menciptakan pembakaran kepada kertas, itu langsung kafir. Ini seakan-akan saya sebagai netizen langsung terpukul dan mengklaim ini, wah ini ajaran kajian si paling hakikat. Padahal seakan-akan kajian ini akan mematahkan para narasumber-narasumber, orator-orator dalam beberapa seminar, khususnya para ahli kedokteran lah, yang akan menjelaskan, oh jadi yang menyebabkan penyakit ini adalah virus ini, dan makanan ini bisa bikin kenyang ya karena di situ ada mengandung sisi proteinnya, bukan karbohidratnya. Jadi ucapan-ucapan seperti ini seakan-akan langsung terbenturkan. Nah, jadi saya mengharap ada solusi dari pembahasan. Beliau ini apa namanya khawatir dengan ini tadi itu. Memang pengayom umat. Ya. Pantesan dia nyoba dari masjid. Jadi tolong bahasakan apakah betul ucapan-ucapan sedemikian itu langsung kafir bi ijma atau dia pengecualian. Misalkan kalau cuma ngomong boleh, tapi kalau meyakini nggak boleh, atau meyakininya itu apa gitu, biar keyakinan ini terobati. Solusi lah ya itu. Ya. Nah, soalnya kalau emang toh kafir bi ijma'nya nggak bisa dikacau-kacau, setidaknya kita bisa mengacau-ngacau di definisi bitomaiha dan bikuatiha tadi. Itu mungkin belum didefinisikan secara maksimal. Ya kalau ini sih kita misalnya mengatakan, saya lapar gimana cara supaya kenyang, makan. Nah ucapan ini itu tergantung daripada keyakinannya. Karena kan akidah berbicara keyakinan. Keyakinan itu di dalam hati kita tidak bisa menilai. Ketika ada orang mengatakan seperti itu, ya kita tidak bisa menilai apakah itu kafir atau tidak. Masing-masing yang menilai. Nah, biasanya orang awam itu untuk tidak mengiyakan bahwasanya itu betul-betul Allah nyiptakan, itu masih loading loh. Nah itulah makanya begini. Apakah langsung wah aku kafir bi ijma? Belum. Ketika ada banyak orang yang berbuat kesalahan kan tidak lantas kemudian hukumnya berubah, kemudian memperbolehkan itu. Ya. Itulah alasannya kenapa kok ilmu akidah itu wajib dan itu menjadi usuluddin, menjadi prinsipnya agama atau pokok daripada agama itu sendiri. Ya kalau dia berkeyakinan, tapi kebanyakan saya tanya, mereka itu tetap meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan itu semua. Allah yang menciptakan itu semua. Tapi biasanya mereka itu terjebak dalam pemahaman yang dikuat. Ya. Jadi ada af'al bil tomai tadi itu kan, ada af'al bil quwah, ada af'al bil illah kalau kita baca kitab yang lain. Kemudian baru ada af'al billah, begitulah kira-kira. Nah, kebanyakan dan itu disebutkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitab Terori, syarah daripada kitab Risalah Al-Bajuri itu. Kebanyakan orang awam itu terjebak di pemahaman bikuah. Mereka semua yakin bahwa pencipta apapun yang terjadi ini adalah Allah. Cuman seolah-olah Allah memberikan kekuatan pada sesuatu itu. Allah menetapkan hukum pada alam semesta ini yang kita kenal sebagai sunatullah. Lalu kemudian Allah berlepas tangan. Nah, seolah begitu. Allah hanya memantau, hanya begitu. Berarti kan Allah sudah terlepas dari kekuatan yang Dia berikan kepada sunatullah, hukum yang berlaku di alam semesta. Masalah begitu. Dan itu ternyata masih dalam kategori af'al bikuwah, yang mana orang yang berkeyakinan seperti itu jahilun fasikun.
Itu orang yang tidak tahu, dan juga dia tergolong sebagai orang yang fasik. Alasannya adalah dia ada ilmihi bihaqikatil wahdaniyah. Nah, karena dia tidak paham dengan hakikat wahdaniyah ini. Sebenarnya tapi kalau kita terus gali, akhirnya dia pasti ini kok sebenarnya yakin bahwa yang menciptakan itu Allah pasti. Cuma nggak tahu kok bisa Karena tidak tahu hakikatnya itu. Ya, berarti masih aman ya? Bukan aman. Kalau Nggak fatal banget. Iya, kalau bikuah ini af'al bil kuwah. Kalau di sini bikuah ya. Kalau kita bahas af'al bil kuwah, ini masih jahil fasik atau disebutkan dalam kitab Kharidatul Bahiyah itu bid'ah. Gimana tadi? Tapi cocok nih pakai tanwin karena bakal jadi nakiroh yang disifatin dengan jumlah fi'liyah. Nah. Dikuatin yang Allah ciptakan. Kecuali ada alati bil kuwatil lati. Dalam kitab yang lain disebut itu ini keyakinan bid'ah begitu ini. Yang tidak tepat lah. Iya. Nah, ini tentu saja berbeda dengan keyakinan yang pertama itu, faman ya'taquda an-naru muhriqatun bitobaiha. Apa titik bedanya? Berkeyakinan bahwa api itu bisa membakar secara alamiah, secara karakteristik, secara tabiat. Maksudnya itu begini, yang dimaksud bitobaiha secara karakteristik atau secara alamiah. Kita runut ada ya. Kita mulai dari yang ini. Ada namanya af'al bitobain. Perbuatan yang muncul secara alamiah. Contohnya api membakar. Ada api, ada membakar. Kalau dia meyakini bahwa api dengan kekuatannya sendiri secara alamiah dia bisa membakar, itu sama dengan dia mengatakan api bisa menciptakan sesuatu menjadi terbakar. Jadi kekuatan membakar itu, proses penciptaan itu diciptakan oleh api secara alamiah. Itu yang disebut dengan bitobai, Meniscayakan meniscayakan. Allah Tidak melibatkan Allah ini. enggak meniscayakan api tersebut membakarnya, menciptakannya itu di luar kemampuan Allah. Iya, Allah tidak ikut tangan di sini. Nah. Tidak ikut tangan, tidak ikut campur. Bahkan Allah enggak bisa mencegah. Bahkan Allah tidak itu nanti bila ilah. Oh, enggak di sini berarti. Bukan, Belum ini ada. tidak melibatkan Allah sama sekali. Ini justru kalangan naturalis yang tidak percaya dengan Tuhan. Ateis lah. Kalau dulu itu filosof naturalis, para filsuf yang naturalis. Ya kalau sekarang saintis yang ateis lah, kira-kira begitu. Dia kan meyakini bahwa ya yang bisa membakar itu ya api. Tidak mungkin ada api kok tidak membakar gitu. Ya Tuhan itu apa itu di luar konsep kami itu kan begitu kan ateis. Mereka tidak percaya. Wajar Nah, kafir. ini itu model yang itu. Model yang kedua adalah bil kuwah, af'al bil kuwah. Perbuatan yang mana Allah itu, kalau dari contoh api membakar, ada api, ada membakar nih. Ada Allah, dia meyakini Allah. Allah lah sebagai penciptanya. Tapi Allah ini memberikan kekuatan kepada api. Setelah itu Allah lepas tangan, dalam tanda kutip. Allah tidak terlibat. Yang mana Allah telah memberikan kekuatan kepada api sehingga api bisa memberikan atau bisa menciptakan sesuatu menjadi terbakar. Jadi sekalipun sejak awal dia bilang itu adalah kekuatan Allah, tapi tetap akan mengatakan bahwa yang membakar itu adalah api. Lebih kuat. Allah memberikan kekuatan pada api, lalu Allah berlepas tangan. Api sudah punya kekuatan, api akhirnya bisa membakar. Siapa yang menciptakan proses terbakar itu tetap api, gitu loh. Allah kan sudah berlepas tangan tadi. Itu catatannya ya. Harus lepas tangan. Iya, begitu. Itu bil kuwah karena Allah sudah memberikan kekuatan pada api, ya sudah. Jadi kekuatan tersebut sudah menjadi miliknya api dan gara-gara kekuatan itu api bisa menciptakan sesuatu menjadi terbakar. Kubu ini berarti lebih ke orang awam, Orang awam, bukan aliran sesat. orang awam, ya kebanyakan orang awam seperti ini. Nah, yang parah itu yang pertama tadi bitomi dan bililah di sini tidak disebutkan tadi. Bililah itu begini, ini agak aneh. Ini filosof Muslim pada zaman yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali pada saat itu. Di Tahafut Al-Falasifah yang kita kaji setelah ini ya. Disebut af'al bil illah. Illah ini kausalitas kan, sebab akibat. Tapi ini maksud begini, di satu sisi dia percaya bahwa Allah lah yang
membakar, yang membuat sesuatu menjadi terbakar, tapi dia tidak bisa melepas. Gampangnya begini lah. Allah hanya bisa membakar sesuatu harus melalui api. Gitu. Dia meyakini di satu sisi bahwa yang menciptakan keterbakaran itu adalah Allah. Tapi di sisi lain dia bilang Allah itu tidak mungkin bisa membuat sesuatu terbakar kecuali menggunakan api. Harus api. Kita kenyang nih. Siapa yang menciptakan kenyang? Orang ini yang af'al bil ilah akan mengatakan yang menciptakan kenyang adalah Allah. Ya. Bagaimana caranya? Ya harus dengan makan. Allah hanya bisa menciptakan rasa kenyang pada diri kita harus melalui makan. Lalu ditanya lagi, bisa nggak Allah menciptakan kenyang kita tanpa makan? Ya nggak bisa lah. Katanya begitu. Harus rasional. Itu filosof Muslim di zamannya kayak Ibnu Sina Al-Farabi dan kawan-kawannya. Nah, itu nanti arahnya itu bil ilah. Berarti kan hakikatnya ya dia tetap meyakini bahwa yang menciptakan rasa kenyang itu adalah makanan, bukan Allah. Bisa gabung lewat live chat. Monggo Ustaz Hamzah. Maksudnya gabung gimana nih? Mau muncul dari live. Gabung lewat tontonan. Monggo. Nah, jadi itu. Terus yang betul gimana? Yang betul begini. Ini af'al billah. Perbuatan yang Allah lakukan. Ada api, ada kertas terbakar misalnya. Siapa yang membuat kertas ini terbakar? Yang membuat kertas terbakar adalah Allah. Bisa enggak Allah membakar itu tidak lewat api? Ya tentu saja bisa. Mungkin ya. Mungkin secara hukum akal. Ya, Itu catatannya Allah. nah ini makanya di sini dikatakan mana ya? Di halaman ke-77 di kitab saya ini, wala wasitotalahu fi fi'lin jalla ta'ala. Jadi tidak ada wasito, tidak ada perantara. Allah bisa saja membuat perut saya kenyang tanpa perantara makan. Allah bisa saja membuat kertas itu terbakar tanpa melalui api. Allah bisa saja membuat meja ini terpotong tanpa melalui pisau ataupun sinso dan seterusnya. Allah bisa saja membuat saya pintar tanpa proses belajar. Itu semua sangat mungkin menurut akal. Kun fayakun. Iya, kun fayakun. Adapun dalam dalam kebiasaan kehidupan kita sehari-hari, kita mau kenyang harus dengan makan, kita melihat sesuatu terbakar harus dengan api, itu semua hanyalah sunnatullah. Biasanya. Ini hukum adat, hukum kebiasaan kalau di sini. Nanti dibagi ada hukum akal, ada hukum kebiasaan, dan hukum syariat. Kalau kita bilang, saya lapar, saya mau makan, ucapan itu kalau dia yakini sebagai kebiasaan saja, hukum kebiasaan tak masalah. Dan dia yakini bahwa Allah lah hakikatnya yang membuat kenyang, tak masalah. Tapi kalau dia betul-betul yakin secara hakikat dan syariat bahwa yang membuat kenyang adalah makanan, nah ini yang problem. Muncul efek tersebut. Biar ada yang hooking namanya. Hook. Mungkul. Makin malam tuh. Mungkin dan muncul. Tadi kan ada bahasa kita nggak bisa menebak isi hati pengucap tersebut, ya kan? Kayak dokter bilang kenyang muncul dari protein, nggak bisa kita nebaknya. Bisa muncul dugaan tadi terpatahkan menjadi sebuah keyakinan bahwasannya suuzon kita berubah jadi suul yakin ketika dia mengkontra ucapan penjelasan kita. Kita jelasin nih. Ya, hakikatnya itu sebenarnya gini. Enggak bisa. Apakah orang yang enggak bisa itu auto ijma kafir bi ijma atau jahil fasik? Kalau masih muslim sejauh ini saya belum pernah menemukan bahwa itu terlepas dari Allah sama sekali. Iya. Belum pernah menemukan. Enggak tahu ya, silahkan nanti survei di tempat mengajarnya masing-masing. Sejauh ini saya tidak pernah menemukan. Atau setidaknya ini kita kasih pilihan. Yang membuat pasien itu sembuh itu obat atau Allah. Ya hakikatnya gitu. Hakikatnya Pasti yang dia membuat sembuh itu Allah atau obat. Pasti kalau selagi dia muslim, Rata-rata kalau selagi dia muslim itu dia akan menjawab Allah melalui perantara obat. ya, jadi itu obat. Itu mungkin muslim religius. Muslim yang mungkin tipikal yang suka anti doktrin agama atau ajaran agama awam banget bisa jadi. Tapi kalau muslim yang saintis gitu kan maksudnya. Nggak mau nyebut itu.
Dan Maka, itu juga sih, nah, yang penting dia bisa memisahkan mana wilayah hukum adat, hukum kebiasaan, dan mana wilayah hukum rasional. Ketika kita bicara tentang akidah, itu wilayahnya adalah hukum rasional, bukan hukum kebiasaan. Nah, kadang kan orang tercampur yang sering kacau ini kan di situ. Sebenarnya itu adalah hukum kebiasaan, tapi dibilang itu hukum akal. Nah, ini yang membuat kacau. Nah, ini saya ingin merangkum ini. Merangkum pembahasan kita tentang tadi kafir, kemudian jahilun fasikun dan seterusnya. Di sini saya kutipkan dari dari kitab Tahdhib Syarah As-Salusiyah yang ditulis oleh atau disusun oleh Syekh Faudad. Jadi beliau merangkum di sini terkait dengan pembahasan tadi itu, membakar itu perbuatan siapa dan seterusnya. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, barang siapa yang meyakini, diingat ya, yang dimaksud di sini adalah ranah akidah atau ranah keyakinan dalam hati. Berarti. Barang siapa yang meyakini bahwa api dapat membakar sesuatu dengan dirinya sendiri, baik itu bitobai secara natural atau bil illah, maka para ulama sepakat akan kekafirannya. Loh, kenapa kok bisa dihukumi kafir? Karena Allah tidak dilibatkan. Yang menyekutukan Sama sekali Allah tidak terlibat di situ. Oh iya, Pak. Oh, iya, menyekutukan lah berarti Iya, menyekutukan dalam sisi amal. Kongkul. Iya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang meyakini bahwa api dapat membakar dengan kekuatan yang Allah titipkan padanya, atau yang meyakini bahwa perbuatan manusia dapat terwujud karena kekuatan yang dititipkan Allah padanya, berarti bil quwwatil muda'ah, maka ia dihukumi jahilun fasikun tadi itu, berdosa. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang meyakini bahwa api tidak dapat membakar, yang membakar adalah Allah, tetapi hal itu terjadi secara pasti, maksudnya secara pasti itu hukum akal, secara hukum akal pasti niscaya itu wajib akal maksudnya, maka ia termasuk orang yang bodoh sebab ia tidak betul-betul memahami hakikat dari hukum akal. Atau untuk yang ketiga ini, boleh jadi keyakinan tersebut dapat menyeret orang-orang itu pada kekafiran. Kenapa? Sebab dengan begitu ia akan mengingkari mukjizat para nabi. Nah, ini penting ini. Ini yang ketika saya baca di oh iya ya, bisa ke sana juga arahnya. Jadi kalau ada di antara kita, mudah-mudahan nggak ada, yang meyakini bahwa yang dapat api tidak dapat membakar, yang membakar itu adalah Allah, tetapi itu terjadi secara pasti. Maksudnya itu gimana? Jadi misalnya ada api, kemudian api membakar kertas, kemudian kita tanya, siapa yang membakar kertas? Allah. Tetapi api tidak terlibat sama sekali. Yang membakar adalah Allah, api tidak terlibat sama sekali. Yang membuat terbakar itu adalah Allah. Tetapi terbakarnya kertas kalau disentuhkan kepada api itu pasti secara rasional, wajib itu. Artinya kalau ada api, kalau ada kertas didekatkan kepada api, pasti terbakar. Meskipun yang membuat terbakar adalah Allah. Ya. Apa bedanya dengan bil illah kalau itu? Apa ya? Kalau bil illah. Kalau bilillah itu ini tadi tidak melibatkan Tuhan. Bilillah itu tidak melibatkan Tuhan. Dia ini masih meyakini Tuhan terlibat. Bahkan dengan jelas mengatakan atau meyakini bahwa Allah lah yang membuat api itu, yang membuat kertas itu terbakar. Dan itu pasti terbakar maksudnya. Kalau kertas, saya ulangi, kalau kertas didekatkan kepada api, maka kertas itu pasti terbakar dan yang membakarnya adalah Allah. Dan ingat, yang saya maksud pasti itu adalah secara hukum akal, wajib berarti. Ini disebut apa istilah teknisnya di ilmu kalam? Ini Terus saya bil illah itu dia masih melibatkan Tuhan. apa ya? Bil illah. Jadi illah disebut illat di situ. Karena Allah itu seolah tidak ada kehendaknya.
Jadi Iya, otomatis menafikan kehendak. kalau sudah ada kertas bertemu dengan api secara rasional pasti terbakar karena Allah tidak bisa menolak itu. Malah begitu. Berarti yang betul nggak boleh wajib masih. Tidak boleh wajib. Ini yang betul ini yang ini. Barang siapa yang meyakini bahwa yang membakar adalah Allah, bukan api, dan hal itu mungkin terjadi secara rasional. Maka inilah keyakinan yang bisa menyelamatkan kita dari hukum-hukum yang ekstrim tadi, yang kafir, yang berdosa, itu yang jahil dan seterusnya. Kok berubah suaranya? Sumbat ya hidungnya. Bukan, ini mau merokok nih, aku lama sekali. Oke, itu yang pertama yang ingin saya rangkum. Kemudian yang kedua terkait tadi wahdatul fil af'al. Tadi kita di awal sudah jelaskan bahwa yang dimaksud af'al itu adalah menciptakan atau meniadakan. Yang dimaksud af'al di sini menciptakan atau meniadakan. Nah, kalau kita mau rumuskan kira-kira begini. Sosok tertentu bisa menciptakan atau meniadakan itu pasti harus memiliki beberapa syarat. Sosok tertentu bisa menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu itu harus ada syaratnya. Pertama, dia berkuasa, punya sifat qudrah. Yang kedua, dia punya sifat iradah, memiliki kehendak bebas, bisa memilih terserah ke hati ya. Ya, Nah, itu bahasa pasti, sampas guys itu. Kemudian yang ketiga, dia berilmu, mengetahui apa yang dia kehendaki dan apa yang dia ciptakan. Kemudian yang terakhir, dia hidup. Kenapa? Karena sifat hayat, nanti kita akan bahas itu, fungsinya adalah tusahih itu ya, yang melegitimasi sifat-sifat ma'ani lainnya. Nah, itu setidaknya ada 4 syarat itu agar sesuatu bisa menciptakan. Qudrah, iradah, ilmu, hayat. Qudrah, iradah, ilmu, hayat. Loh, kenapa kok hayat ini harus disertakan? Oh, ya orang mati aja itu. Mati aja pasti tidak punya kehendak, Tidak punya kuasa. Iya. Jadi 4 syaratnya ini. Pertanyaannya, nasi itu punya 4 ini enggak? Kemudian air itu punya 4 ini enggak misalnya? Atau misalnya apa lagi? Api, air, udara, Protein. misalnya gitu. Kita nggak punya itu. Nah, kira-kira itu poin penting yang bisa kita akan temui. Kalau kita mau baku al mukhalafahnya itu dibaca kapan? Minggu depan aja. Dia kan hanya menegaskan bahwa sifat-sifat nanti kita sudah bahas materi. Oh iya. Terakhir dikit kok. Biar selesai. Wal qidam wal baqa wal mukhalafah lil hawadis wal qiyam bin nafsi wal wahdaniyah sifatun salbiyatun. 5 sifat tadi disebut sifat salbiyah. Kenapa kalau disebut sifat salbiyah? Di sini jelaskan. Maksudnya salbiyah itu maknanya adalah maknaha salbun wa nafyun, menghilangkan dan meniadakan. Di anna kullan minha nafa anillahi azza wa jal ma la yaliku bihi. Karena sifat tersebut itu masing-masing dari sifat tersebut itu meniadakan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah, yang tidak layak bagi Allah. Maka ini disebut salbiyah, berasal dari kata salbun, menghilangkan atau meniadakan. Ada tambahan berarti? Sudah ya? Ini streaming Ya, sudah itu aja dulu. Iya. Jelasan lebih detailnya kapan-kapan. Ini kita harus yang terlama. 1 jam 48. Hampir Mengalahkan diskusi di guru besar. Dari guru besar. tidak mengatakan gembul. Oke, sementara itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar wahdaniyat, entah wahdaniyat fitrah, sifatul af'al atau pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, bisa teman-teman rekan-rekan kalian tanyakan di NU Katulistiwa. NU Katulistiwa. Komen aja di sini lah. Iya, komen aja di situ nanti bisa kita tanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu yuwaffiquna ila sabilil hidayah wal salihin. Wa ila ma khairin hadil ulama wal nahdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya nggak matikan, Pak.